Sebelum menikah atau menjalani hubungan yang lebih serius sama pasangan lo, pastiin lo juga chilling dan setuju atau suka sama cara marah pasangan lo. This is so important because gak tahu sih, orang akan ngeluapin kemarahan, ngeluapin emosi, pasti itu tuh gak akan kita suka, entah caranya sehalus apapun kayak gitu. Tapi ya ini faktanya. Ketika menikah nanti, dia, pasangan hidup lo, akan menjadi seseorang yang apapun itunya harus lo terima gitu. Jangan mau baik-baiknya dia aja, emosi-emosi positifnya dia aja kayak gitu. Tapi semua yang baik, semua yang positif, lo tahu pasti akan ada kebalikannya, perbandingannya. Dan lo akan mendapatkan itu, lo akan berdampingan dengan itu dari dia kayak gitu. Hal kurang baik dari dia, emosi-emosi negatif dari dia, entah cara dia meluapkan emosi kecil, marah kecilnya sampai ke marah besarnya. Nggak harus nggak harus dealing dulu sih, kayak minimal banget lo harus kenalin deh apa jenis-jenisnya tersebut, cara marah dia gimana, marah kecil gimana, marah besar gimana. Lo udah kenal belum sama hal itu kayak gitu. Jangan sampai ketika menikah lo malah kaget dan saking shocknya, saking kagetnya, terus lo sampai shock, lo nggak bisa menerima itu gitu loh. Fatal, tapi ini sering kejadian kayak gitu. Itu menurut gue guys. Untuk dealing, untuk setuju sama cara peluapan emosi seseorang, apalagi emosi negatif ya, kadang memang menyakitkan dan kita nggak akan sesuka itu, apalagi kita nggak akan setuju dan sedealing itu sih. Tapi at least seenggaknya menurut gue, lo harus bisa mengenali cara marah dia gimana, cara dia melepaskan emosi-emosi negatif itu kayak gimana. Emosi negatif kan banyak ya, kesel, kecewa, terus bahkan ketika dia lagi sedih, itu kan termasuk ke dalam emosi negatif. Apalagi ketika dia sedihnya terlalu berlarut-larut. Dan lo harus tahu ketika misalnya nanti lo hidup berdampingan sama dia, terus lo gak suka sama cara sedihnya, terus lo jangan sekonyong-konyong kayak ngelarang dia untuk jangan sedih dengan cara yang seperti itu, dan lo berharap dia bisa langsung berubah gitu aja. Ini juga reminder sih for ourselves guys, bahwa kayak ketika berpacaran, bahkan menurut gue ketika lo belum official in relationship sih, ketika kalian PDKT sama orang, gak apa-apa tau nunjukin emosi-emosi positif tuh kalian tuh kayak gimana, emosi-emosi positif kalian tuh kayak gimana, emosi-emosi negatif kalian tuh kayak gimana gitu. Gak apa-apa ya, gimana ya, lo jangan takut kehilangan orang yang mungkin lo udah incer dia lama banget, ternyata dia udah lo gebet lama banget, tapi lo malah jadi orang yang palsu dan lo nutupin emosi-emosi negatif lo justru gitu. Akan jauh lebih sedih ketika lo udah sampai di official relationship sama orang yang lo suka banget, orang yang udah lo gebet lama banget, tapi lo yang selama ini palsu dan tiba-tiba lo nunjukin emosi negatif lo di hubungan yang entah yang tahun keberapa gitu.
ternyata orang yang lo gebet selama ini dan jadi pacar lo selama beberapa tahun itu, dia kaget dan gak suka sama emosi negatif lo karena lo gak menunjukkan itu selama ini kayak gitu. Jangan sampai jadi yang kayak gitu. Menurut gua zaman sekarang lo jadi fake udah gak zaman. Di zaman sekarang gak apa-apa, jangan pernah takut buat nunjukin siapa lo, karena orang yang benar-benar bisa menerima lo dan orang yang benar-benar sayang itu sama lo, menyukai itu sama lo, dan bahkan dia melihat lo pakai perasaan gitu, dia nggak akan sekonyong dan seenak-enak jidat itu untuk pergi aja dari hidup lo. Bahkan ketika lo udah menunjukkan hal-hal yang kurang enak mungkin bagi lo ke dia kayak gitu, atau lainnya seperti lo nggak tahu ketika orang lo tunjukin hal yang ternyata menurut lo kurang baik untuk ditunjukkan, tapi ternyata dia bisa mewajari, menormalize hal itu gitu. Do not be scared for your expectations gitu. Be your own self sih menurut gue. Be yourself, karena dengan lo semakin menunjukkan keaslian diri lo, maka orang-orang yang lagi lo hadapi atau bahkan orang-orang sekitar lo, mereka juga akan ikut tertarik. Lo tuh kayak secara langsung jadi magnet buat mereka, buat dia pasangan lo. Bahkan kayak oh ternyata being real itu gak apa-apa. Maksudnya kayak lo gak perlu capek-capek jadi palsu, lo gak perlu capek-capek nyari topeng yang mana yang harus gue pakai buat ada di hadapan lo sebagai pasangan gue, buat ada di hadapan lo sebagai orang-orang sekitar gue kayak gitu. Siapa tahu kan dengan lo menunjukkan keaslian diri lo yang asli, lo bisa menarik orang lain untuk ya nggak apa-apa untuk jadi diri lo sendiri dan menunjukkan keaslian lo